Halo, selamat pagi menjelang siang anak-anak standar 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya, semoga tetap bersemangat. Ya, hari ini bersama dengan saya Berto kita akan belajar prakarya. Ya, dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai berbagai tanaman atau buah-buahan yang dapat dimanfaatkan dan diolah sebagai bahan makanan dan bahan minuman. Ya, untuk kali ini kita akan melihat bab yang ke-15, yaitu mengolah sayur menjadi makanan dan minuman. Ya, anak-anak melalui pembelajaran ini diharapkan anak-anak bisa menyatakan pendapat tentang keragaman hasil pengolahan sayuran dan bisa mengidentifikasi alat dan bahan, teknik pengolahan, serta penyajian dan pengemasan olahan sayuran. Dan yang berikutnya adalah anak-anak bisa merancang dan mengolah pangan. Serta yang terakhir adalah anak-anak mampu membuat dan mempresentasikan hasil pengolahan sayuran berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat disertai rasa tanggung jawab. Ya, baik anak-anak, ya saat ini kita akan coba belajar bagian yang pertama, yaitu penentu mutu sayur. Ya, sayur merupakan sebuah makanan yang sangat baik untuk dikonsumsi. Ya, namun pada zaman sekarang, terlebih anak-anak, ya, sangat sulit untuk makan sayuran. Kenapa? Ada banyak alasannya, mengatakan pahit dan tidak enak rasanya. Maka dari itu timbullah cara yang baik untuk menggugah selera anak-anak dan banyak orang pada saat ini agar mereka mau mengkonsumsi sayur. Oke, baik. Pengolahan makanan dan minuman dilakukan pada bahan mentah menjadi bentuk lain yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Tujuannya adalah agar bahan sayur mudah dicerna. Jadi tujuannya adalah agar sayur itu mudah dicerna, lalu bebas dari bibit penyakit. Dan berikutnya adalah mengatasi rasa atau menambah rasa selera makan dan menambah rasa. Nah, anak-anak, kenapa kita harus makan sayur? Karena ternyata makan sayur tersebut itu akan sangat membantu daya tahan tubuh kita. Karena ternyata sayur-sayur tersebut banyak mengandung vitamin, mengandung garam mineral, dan mengandung air. Jadi untuk mendapatkan vitamin yang cukup, untuk mendapatkan zat-zat ya yang dibutuhkan dalam tubuh kita, maka kita harus mengkonsumsi salah satunya adalah sayur. Ya, sayur, ya, berbicara dengan sayur, sebaiknya sayur itu bisa dihidangkan dengan pada saat mentah. Tetapi ada banyak orang tidak suka dengan hal itu. Maka dilakukan dengan berbagai cara agar apa? Agar mau memakan sayur. Ya, tetapi perlu juga harus diperhatikan dalam pengolahan makanan itu kita harus memperhatikan jangan sampai mengurangi mutu dari makanan tersebut. Ya, ada berbagai cara yang kita tahu untuk pengolahan makanan, dengan cara dilunakkan, ya, dengan cara memotong dan lain sebagainya. Itu perlu diperhatikan, jangan sampai merusak nutrisi-nutrisi yang ada. Ya, jadi kalau hal itu terjadi, maka mutu makanan yang kita konsumsi itu
menjadi tidak baik, atau kadar nutrisinya akan berkurang. Tentu itu akan membuat kita tidak mendapatkan nutrisi yang sempurna dari bahan-bahan sayur khususnya. Oke, selanjutkan ya mengenai pengolahan makanan, ya harus kita memperhatikan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pemilihan atau melihat para konsumsi dalam memilih makanan yang di olahan makanan maksudnya. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang diperhatikan oleh para konsumen dalam pengolahan makanan. Yang pertama adalah penampilan secara visual, ya. Lalu yang kedua adalah akan memperhatikan tekstur yang berhubungan dengan hal-hal yang di indera perasa. Dan yang ketiga, cita rasa khususnya yang berhubungan dengan rasa dan aroma. Lalu yang berikutnya adalah kandungan gizi dari makanan tersebut. Jadi maksudnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ya pengolahan makanan itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai mengurangi mutu dari makanan tersebut. Ya. Dan yang terakhir adalah yang kelima, faktor keamanan saat dikonsumsi. Ini sangat penting diperhatikan. Jadi keamanan saat dikonsumsi, ada makanan-makanan yang harus kita perhatikan. Jangan asal kita makan. Kita harus tahu dulu bagaimana, ya kan? Bagaimana kondisi makanan tersebut, apakah layak untuk dikonsumsi atau tidak. Nah, hal ini yang menjadi perhatian dari para konsumen dalam memilih dan memutuskan untuk mengambil tindakan memilih makanan olahan yang sedang beredar di mana-mana. Nah, sampai di sini anak-anak saya bisa mengerti. Ya, saya berharap bisa mengerti. Dan untuk lebih jelasnya anak-anak saya bisa melihat di buku kita di halaman 262. Ya, kita lanjut. Dilihat dari segi emosi konsumen, ada 3 komponen yang diperhatikan pada olahan makanan atau buah-buah ataupun sayuran, yaitu warna, rasa, dan tekstur dari sayur atau buah tersebut. Ya, berdasarkan buku pelajaran kita, ada cara untuk pengolahan makanan yang baik. Yang pertama kita bisa lihat di sana. Ya, anak-anak saya bisa buka bukunya di halaman 263. Sama-sama kita membaca. Yang pertama adalah mencuci sayuran pada air mengalir sebelum dimasak. Jadi cucilah sayuran itu dengan bersih, ya, baru dimasak. Lalu yang berikutnya adalah potong-potong menurut ukuran yang sesuai. Ya, potonglah sayuran dengan sesuai, ya. Lalu yang berikutnya adalah masak dalam posisi sekali makan. Jadi biasakan memasak sayur itu ya untuk sekali makan aja begitu, ya. Sehingga apa? Sehingga kadar atau kualitas dari makanan itu atau sayur itu masih tetap bagus. Yang berikutnya, yang keempat adalah jika rebuslah dalam air yang sudah dididihkan terlebih dahulu. Ya, kalau dia rebusan seperti itu, ya harus dipastikan airnya matang, baru direbus. Ya. Lalu yang kelima adalah buka tutup panci selama perebusan. Ya, biasanya kan kita seperti itu ya, katanya supaya cepat masak gitu ya, lalu ditutup, dan ternyata itu tidak cara yang benar. Cara yang benar adalah pada saat perebusan, maka kita harus membuka tutupnya. Lalu bagian yang keenam adalah jangan terlalu lama merebus sehingga sayuran menjadi terlalu lunak dan warnanya memudar. Ya, kalau saya pribadi, saya sukanya sayur yang segar-segar. Ya, maunya dia yang penting udah matang seperti itu. Jadi kalau memasak sayuran, kalau terlalu masak itu sudah tidak bagus lagi. Apalagi sudah warnanya kuning,
ya mungkin kita selera makan pun udah menjadi kurang. Tetapi kalau itu segar ya kan, tentu kita akan tertarik untuk mengkonsumsinya. Yang berikutnya adalah sayuran bersantan jangan disimpan lebih dari 4 jam pada suhu kamar. Ya, ini makanan-makanan atau sayuran yang bersantan itu layak dikonsumsi tidak lebih dari 4 jam. Nah, makanya tadi dalam poin sebelumnya, kalau kita masak sayur sebaiknya untuk sekali makan aja. Ya kan ada saja orang seperti itu, masak pagi sampai sore. Ya ternyata itu tidak bagus dan itu tidak sehat dan kualitasnya sudah pasti terkontaminasi atau terganggu jadinya. Jadi dikatakan dalam buku kita, sayuran bersantan jangan disimpan lebih dari 4 jam. Itu nggak bagus. Lalu yang terakhir adalah sayuran yang dihidangkan dalam keadaan mentah seperti lalap, salad, dan karodok harus dicuci di air mengalir, kemudian dicelup sebentar ke dalam air mendidih. Nah, jadi ini juga cara yang harus kita perhatikan agar kita sehat, ya, yaitu jika sayur dalam penghidangannya menghidangkan sayur mentah, ya yang pertama sekali kita harus membersihkannya dengan bersih, dikatakan harus dengan air yang mengalir. Dan sebaiknya ketika kita mau menghidangkan, kita harus celupkan sebentar saja ya ke air mendidih. Tujuannya apa? Supaya jika ada kuman-kuman yang atau bakteri-bakteri itu bisa mati, sehingga itu tidak ikut kita konsumsi pada saat kita memakan sayur. Oke, nah berikut ini anak-anak kita lanjutkan lagi. Itu ada mengolah sayur segar menjadi makanan. Ya, beberapa sayur segar yang dapat diolah menjadi makanan, diantaranya adalah ada lalap, ada tumis atau oseng, ya. Lalu ada juga salad, ada juga cemilan kering, ada juga asinan, rujak, pecel dan gado-gado, ya, nugget sayuran, ya. Ini adalah jenis sayuran, jenis olahan maksudnya, jenis olahan sayur, ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi dari berbagai olahan-olahan tersebut, olahan sayur tersebut, ini itu akan sangat menggugah selera. Apalagi ya kan, seperti apa namanya, rujak. Siapa sih nggak suka rujak? Rujak enak. Ya enak kan? Iya. Ini beberapa buah-buahan, sayur-sayuran boleh kamu lihat. Dan berikut ini ada berbagai olahan dari sayur-sayuran, ya, dari buah yang dapat kamu lihat, yang diolah menjadi makanan yang begitu luar biasa, sangat menggugah selera. Ya, seperti ada ya, dari sini ada santanan. Lalu yang berikutnya di sini ada ini tumisan, ya. Tumisan, ini santanan juga, ya. Lalu yang berikutnya di sini kalau apa namanya, ada salad, ya. Kalau kita kadang makan buah itu kurang apa gitu ya, tapi dibuat seperti ini akan lebih menarik dan lebih tertarik kita. Dan ini adalah lalapan. Wow, ini dihidangkan mentah. Tentu ini sudah melakukan pembersihan yang baik. Dan ini juga ada lalapan, ya. Ini juga sangat sehat, sangat bagus untuk kita konsumsi bagi kesehatan tubuh kita. Nah, ini rujak nih, ya. Rujak ini sangat enak sekali. Oke. Ya, cintailah makanan supaya kamu sehat dengan cara mengkonsumsi
sayuran dan buah-buahan setiap hari. Oke? Baik, hari ini saya akan memberikan tugas untuk kamu, dapat kamu kerjakan di rumah. Ya, mari lihat bukumu halaman 266. Di situ ada aktivitas yang pertama, ini yang akan kamu kerjakan. Ini kamu kerjakan secara pribadi. Ya, kalau di buku dikatakan kamu membentuk kelompok 3 sampai 5 siswa. Tapi untuk hari ini karena kita sedang belajar di rumah saja, maka kamu kerjakan secara pribadi. Ya, yang pertama adalah tuliskan nama sayuran segar yang kamu amati di lingkungan sekitarmu. Lalu yang berikutnya adalah cari tahu kandungan gizi dan manfaatnya berdasar literatur buku, majalah, dan internet. Nah, setelah itu kamu berikutnya adalah contoh kolom tugas yang dapat ditambah jika tidak mencukupi. Ya, lembar tugas itu nama anggota kelompok, ya, untuk ini nama kamu sendiri, lalu kelas, lalu kamu mengerjakan dalam bentuk tabel, seperti tabel hasil pengamatan berbagai sayuran segar, yaitu nomor, nama sayuran, kandungan gizi, dan manfaatnya apa. Ini bisa kamu melakukan dengan cara mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Ya, nanti mungkin Anda bertanya, berapa jenis sayurnya, Ya, bisa kamu mengamati berbagai macam jenis sayur yang ada di sekitarmu. Ya, nggak usah keluar sih. Ya mungkin ada di rumahmu, ya di kulkas atau di sayuran yang ada di samping kiri muka belakang rumahmu atau rumah tetanggamu, boleh. Yang terpenting adalah kamu berupaya untuk mencari berbagai jenis sayuran. Ya, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jaga kebersihan. Salam. God bless you.